Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak salih dan salihah, kembali lagi bersama Bu Indri. Hari ini kita akan belajar bersama tematik masuk ke tema 7 tentang perkembangan teknologi. Hari ini kita akan belajar ke subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, salah satu karunia yang Allah berikan di antara begitu banyak karunia-Nya adalah makanan dan minuman. Di zaman yang sudah modern seperti sekarang, teknologi untuk mengolah makanan dan minuman juga semakin berkembang. Alat-alat yang digunakan semakin canggih, sehingga kita dapat menikmati berbagai olahan makanan dan minuman yang sangat lezat. Hasil tanaman pertanian seperti kacang kedelai, jagung, dan singkong, serta hasil dari peternakan seperti daging sapi, susu sapi, daging ayam dapat diolah menjadi bermacam-macam produk makanan. Hasil pertanian dan peternakan diolah menggunakan teknologi. Nah, teknologi ini yang disebut teknologi pangan. Seperti yang kita lihat pada gambar, masyarakat sudah mulai menggunakan teknologi pangan, seperti mengolah kedelai menjadi tempe dan susu kedelai, dan mengolah susu menjadi yogurt dan permen susu. Anak soli dan soliha, kita patut mensyukuri nikmat Allah yang banyak ini ya. Yuk, kita bersama-sama menyanyikan nasyid syukur. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah, selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Tanda syukur itulah taat setiap tempat, setiap waktu. Syukur itu dapat dilihat pada sikap dan tingkah laku. Marilah bersama kita bersyukur kepada Allah, kita bersyukur. Pada lagu syukur terdapat pola irama. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Biasanya dalam lagu terdapat pola irama yang sama dan pola irama yang berbeda. Bu Indri contohkan pola irama yang sama adalah tanda syukur itulah taat, dengan syukur itu dapat dilihat. Nah, antara tanda syukur itulah taat dan syukur itu dapat dilihat memiliki pola irama yang sama ya. Kemudian pola irama yang berbeda itu contohnya setiap tempat, setiap waktu, dengan pada sikap dan tingkah laku. Nah, perbedaannya adalah yang setiap tempat, setiap waktu itu nadanya cenderung turun, sedangkan pada sikap dan tingkah laku nadanya cenderung naik. Nah, berbeda kan? Itu adalah bentuk dari pola irama dalam sebuah lagu. Lalu, untuk selanjutnya kita masuk pada kalimat utama. Kalimat utama yaitu kalimat yang menjadi inti dari sebuah paragraf. Kalimat utama merupakan unsur penting dalam paragraf karena disinilah inti dari sebuah paragraf. Nah, anak-anak, selain dalam paragraf itu terdapat kalimat utama, ada juga kalimat penjelas. Sesuai dengan namanya, kalimat penjelas merupakan kalimat yang berfungsi menjelaskan pernyataan yang disebutkan pada kalimat utama. Penjelasnya bisa berupa rincian contoh maupun hal lain yang bersifat memperjelas kalimat utama. Baik, untuk selanjutnya kita perhatikan teks berikut ini dengan judul Hasil Teknologi Pangan. Seperti yang kita tahu, teks tersebut memiliki 3 paragraf. Sebelum kita bahas, kita baca bersama-sama ya. Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan.
Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Nah, anak soli dan solihah, kalau kita lihat pada paragraf dalam teks ada teks yang berwarna merah, ada juga yang berwarna hitam. Tentunya judulnya warna biru ya. Jadi, teks yang berwarna merah itu adalah yang dinamakan kalimat utama. Sedangkan teks yang berwarna hitam itu adalah kalimat penjelas. Sekarang sudah paham ya terkait dengan kalimat utama dalam sebuah teks. Nah, tahukah anak-anak, setiap orang pasti memiliki makanan kesukaan yang berbeda-beda, seperti yang dikatakan oleh Salma. Setiap orang memiliki makanan kesukaan. Kesukaan setiap orang berbeda-beda. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda dari dirimu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan marah atau kamu akan menerima dan memahaminya? Tentunya kita harus memahaminya dan menerima adanya perbedaan. Sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang itu sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila ketiga, yang berbunyi Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Pagi ini, Syamil dan teman-teman sangat bersemangat. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Syamil memakai baju dari daerah Sunda, Ridho memakai baju dari Papua, Nadia memakai pakaian adat Bali, demikian pula dengan Fatih, Rahma, Salma, dan yang lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Syamil membawa combro dari Sunda, Ridho membawa kue sagu dari Papua, Nadia menyiapkan sate lilit dari Bali, Fatih membawa panada dari Manado. Rahma membawa keripik singkong dari Padang, tak ketinggalan. Salma membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Pada hari itu, semua siswa tampil berbeda. Satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Mereka semua selalu bermain bersama-sama. Setelah bermain peran, Fatih merasa haus. Fatih ingin membeli susu. Fatih melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Ada kemasan A, B, dan C. Coba kita perhatikan. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Jadi, volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Karena kemasan A akan penuh jika diisi oleh 2 kemasan B. Kemudian perhatikan gambar berikut. Kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Kemasan A akan terisi penuh jika diisi dengan 4 kemasan C. Artinya, volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Nah, sekarang coba perhatikan 3 gambar susu berikut ini. Maka volume kemasan A, B, dan C berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Nah, sekarang kita akan coba mengurutkan volume benda cair atau kemasan susu pada gambar. Urutan kemasan susu dari yang bervolume paling sedikit hingga yang bervolume banyak yaitu, ada yang tahu? Sudah tahu pasti ya, jawabannya adalah kemasan C, kemasan B, dan kemasan A. Selanjutnya, Bu Indri memiliki kemasan susu lagi, kemasan 1, 2, dan 3.
Yuk urutkan kemasan susu dari yang bervolume paling sedikit hingga yang bervolume paling banyak. Jawabannya yaitu yang paling sedikit. Iya, kemasan susu yang nomor 3. Kemudian kemasan susu nomor 2 dan yang paling banyak adalah kemasan susu nomor 1. Volume setiap benda berbeda-beda. Ada benda dengan volume besar dan ada benda dengan volume kecil. Untuk membandingkan volume, kita harus mengetahui volume masing-masing benda yang akan kita bandingkan. Untuk mengukur volume suatu wadah dengan satuan tidak baku, dapat digunakan wadah lain yang memiliki ukuran lebih kecil, dengan mengisi penuh air pada wadah yang besar menggunakan wadah yang lebih kecil tadi. Anak Salih dan Salihah bisa ya belajar di rumah. Setelah ini Bu Indri akan kirimkan tugasnya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Indri mohon maaf jika ada kesalahan. Bu Indri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.